وبارك عليه
كثرة التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة والخير اتباع مرضاتنا ورسوله صلى الله عليه بالعلم وزينا بالعلم وأخرجنا بالتقوى وأخرجنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالعافية السلام وحفظنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wa sahabat rahimakumullah jamaah majelis taklim Masjid Tawakkul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah 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 ya rabbil alamin katsiran kama amar. Dan jadi bisa kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dan mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Kemudian kita dapat menikmati dari apa yang telah Allah sampaikan lewat baginda Rasulullah. Kita mendapatkan bisa dan jalan pahala yang tak terhingga di bulannya. Kata Rasulullah SAW menurut sesaat kita di majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada menolak jenazah 1000 jenazah, lebih afdal daripada kita mengumus 1000 rakaat. Itu dari segi ganjaran pahala. Belum lagi kalau begini itu mendapatkan istighfar hitan pada semua hewan yang ada di lautan, di sungai, anak sungai di lautan yang muat di samudra, semua beristighfar untuk setiap orang pemilik di mana mereka berada. Bahkan ada juga bukan hanya hitam dan termasuk juga jamaah pohonan, kebatuan, benda-benda macam beristighfar memohon kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hal ini pun kita sudah melihatkan apa taat yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan penyataan ini kita di dalam majlis ini kita melakukan ibadah dan kita akan melakukan salat isya semuanya untuk adalah syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan janjinya kepada kita la syakrum la azidan dan kepada kita Allah akan tambah kenikmatan kita. Masyaallah rahimahullah subhanallah alhamdulillah ya Allah sampai rasok. Malam ini kita sudah masuk malam ke-29 dari bulan Dzulqa'dah. Yang mana bisa dikatakan malam terakhir bulan Dzulqa'dah berdasarkan hisab. Berdasarkan apa yang dikeluarkan dan diterapkan lembaran jadwal sholat bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu insyaallah dimulai hari Rabu tanggal 1 Dzulhijjah yaitu hari Rabu. Ya, nanti kepastiannya tertentu bagian kita untuk pengaruh pemerintah lewat penyaksian kita malam besok. Tinggal lihat malam besok. Ya, apakah nampak atau belum nampak, berarti sudah pasti Rabu adalah bulan awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tidak belum nampak, boleh jadi ada penggeseran hari berkota menjadi 30 hari. Rabu masih tanggal 20, tanggal 1 berarti pada hari Kamis. Wallahu a'lam. Yang mana diumumkan pemerintah itu yang kami juga dari kami dan kita semua elok. Ya, kalau ada ustaz tahu ustaz ingat atau berbeda, jangan kita tidak jalan ustaz mungkin dengan ilmunya, dengan pandangannya, dengan Allah alam atau ilmunya, tapi kita tetap jaga pada salah atau yang berbeda kembali kita. Jaga diri satu perbedaan yang kadang-kadang manusia ini ada timbul asubiyah. Ada kepanikan yang kadang-kadang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Jadi dia dapat membenarkan misal kami sebagai yang guru, murid kami cinta sama kami, aku kami punya untuk benar. Walaupun bertentangan beda dengan ustaz
sembarang. Karena kalau mereka salah dan mereka paksakan, sehingga kita pakai puasa hari Arafah jatuh di hari Lebaran misalnya, untuk Rasul hari Lebaran 10 tidak boleh puasa. Tapi kalau mereka menentukan tanggal sehingga kita hari Arafah di hari Lebaran, atau mereka ada apa bisa, maka dosa mereka yang bukan 10, bukan 100, bukan 1000, ratusan juta umat manusia yang ada di negeri kita ini, mereka yang menanggung dan Allah alam sholat. Masyaallah, rahmatullah. Mari kita lanjutkan menjelaskan kembali beberapa hadis Rasulullah SAW, mungkin hadis 2 hadis terakhir yang ada di dalam pasal ini, sedangkan nanti pasal terakhir bab yang menjelaskan tentang keadaan hari orang yang hidup dalam neraka dan dalam surga Allah SWT. Itu nanti pasal terakhir. Ma'asyiral ahbab rahimahullah, pada pertemuan terakhir yang lalu kita bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang merupakan kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad. Dari Allah yang kita sangat beruntung jadi Allah umat Nabi Muhammad. Kita sangat iman jadi Islam kepada Allah. Mampukah kita mempertahankan kita sebagai umat Allah sampai akhir hayat kita? Dan tidak ada jaminan. Hari ini kita mungkin Muslim jadi umat Rasulullah sampai wafat tetap jadi umat Rasulullah. Dan berapa banyak kita saksikan orang-orang yang melakukan dari kita terlincir, entah karena urusan dunia, entah karena betina, entah karena emosi, entah karena apa. Mereka keluar dari Islam di akhir hayat mereka, keluar dari catatan umat Rasulullah, dan dapat syafaat dari Muhammad. Semoga kepada Allah yang berkata Allah Madinah Rasulullah SAW, anak kita, anak keturunan itu sampai hari kiamat. Insyaallah ada satu pun yang keluar dari agama Rasulullah, agama Islam, agama Allah dan Allah, dan menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Rasul menyampaikan sebuah hadis yang merupakan kabar gembira. Kata Rasulullah SAW, hadis yang kita terakhir kemarin, ahlul jannah yashrun wa mi'as saf. Ahli surga itu mereka dibikin oleh Allah soft baris yang bersolat. Ada mulai 120 baris. Semua dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir hari kiamat nanti. Yang mereka ahli surga yang mungkin meninggal dalam Islam, tidak bersekutu Allah sampai akhir hayatnya. Jumlah umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang muncul di akhir zaman dan di akhir kiamat itu dibuat menjadi 120 soft. Lalu Nabi berkata ini melakukan sombong, bukan berbangga-bangga. Nabi mengatakan, "Tamanuna min hadhihi ummah." Dari 120 soft itu 80 soft dari umat Rasulullah. Maksudnya 40 soft berbagi dari umat Islam dan Indonesia. Itu pada umat paling banyak pada tempat ini. Karena kita orang itu saja zaman semua pakai main itu masuk dalam kelompok soft barisan tersebut. Dan mudah-mudahan kita pun tidak di soft bagian belakang dan juga supaya tidak di tengah tapi berada di soft depan. Kalau memang dia sesuai di soft depan, insya Allah akan dapat berada di soft depan. Kalau mau di belakang, ada mampu ke depan, akhirnya di belakang. Ya, memang kumpul bareng tapi beda. Ya, seandainya majlis besar penuh sampai belakang, ada dulu di belakang sana, ada dulu tamu di depan ini. Aku sudah sama dengan di depan ini. Beda. Yang di depan dibuat langsung, dibuat langsung. Yang di belakang, tak dibuat. Tapi kadang-kadang hati masuk itu. Tapi di belakang. Yang bisa mendapatkan kita dengan Habibullah Muhammad SAW. Karena kuat cinta kita kepada Rasulullah dengan mewujudkan cinta itu dengan kita banyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah dan dengan kita banyak dan berusaha untuk selalu menjalankan sunnah Rasulullah. Dan itulah kata-kata yang kita dapatkan dengan mewujudkan rasa cinta, dengan kita memperbanyak mewujudkan sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Tentulah cinta dan kita semakin mengenal Rasulullah sirah ya Rasulullah dan membuat kita cinta kepada kita juga dengan perwujudan cinta kepada Rasulullah. Perhatikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
rahimahullah ada 3 hadis lagi yang ditampilkan oleh Imam Al-Muhaddad dalam kitab ini. Wa qala alaihi salatu wassalam lam arakal jannah nama qalibuha walakanna nama haliha. Rasul mengatakan ini kalimat simpel dimaknai luas. Rasul mengatakan lam arakal jannah, sungguh demi Allah dan aku tidak pernah melihat sesuatu seperti surga. Nabi menyaksikan, kalau kita belum, ya Nabi sudah menyaksikan itu bisa beliau melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sungguh kata Rasul, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari surga. Namun kata Rasulullah, nama Allah, orang yang mengaku pengen dapat surga itu kebanyakan tertidur kalau nanti. Artinya ya Allah, siapa pun umat Rasulullah, siapa pun umat Islam yang fasik sekalipun kalau kita pengen masuk surga, pengen gitu. Kalau tahu dengan tingkat paling tinggi, tapi dia tidak berusaha. Dia membawa ini tertidur. Dan ada usaha untuk bangkit, berdiri, untuk menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, melalui kepada Allah, berbuat kebaikan, baik hablum minallah ataupun hablum minan nas. Hablum minallah yang pas-pasan bahkan keteteran, hablum minan nas itu sama. Ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Wow, dan aku menyaksikan tidak ada tempat kalau berdiri dan lebih bawah daripada Rasulullah. Yang kepengennya banyak pengen, tapi banyak di antara mereka itu tertidur oleh Rasulullah. Tertidur. Sekarang kalau kita sudah bebas, kita pengen sesuatu yang kita pengenkan. Ada di belakang sana, atau kata-kata di mulut, ada di dalam mihrab ini. Ente pengen air jeruk dingin, ya, air jeruk dingin dengan air itu makan yang mudah. Kalau tidak ada di dalam sana, tapi di duduk manis itu datang, tidak datang. Kalau harus bergerak, usaha mencapai. Sekarang banyak minat, pengen dapat, lumayan dia usaha nyampak tegak, satu menjadi itu, jadi 10 satu juga. Pengen dapat usaha dapat itu. Kalau duduk pada sini apa nyampak apa? Tidak bergerak dan semua itu gambaran dunia, gambaran akhirat berbeda kehidupan. Karena dunia sudah dijamin Allah. Allah sudah memberikan jaminan bahwa kita berarti alhamdulillah Allah semua. Siapapun makhluk yang ada di muka Allah sudah dijamin punya rezeki kata Allah. Rezekinya pun sudah dijamin. Tapi tidak ada jaminan Allah untuk kita mendapatkan jatah akhirat. Jatah akhirat tidak dijamin. Harus berusaha dan mencari berusaha. Tapi kalau dunia, maaf, boleh jadi orang tanpa berusaha pun akan bisa. Karena sudah jaminan dari Allah. Lalu ada tambahan jaminan untuk orang-orang yang bertakwa. Wajib min haitsulah yahtasib. Dan berikan kita kepada mereka dari hal yang tidak mereka duga. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi, aku tidak pernah melihat satu tempat yang tidak begitu luar biasa seperti surga. Orang-orang yang menginginkan masuk surga itu saksikan kebanyakan tidur. Nah, tidak usaha. Maaf kita yang sekarang kami yang dulu kalau itu padatnya mengajar Islam sini. Kamu yang Masya Allah lagi mau asal atau lagi niato, mungkin kalau isya dan majlis ada lagi, besok ada lagi. Masya Allah, Allah yang berkati kalau saya masuk buku ini misal. Apa aku dah lebih dari itu? Apa aku dah lebih banyak dari itu? Waktu segitu bahkan 2 kali lagi hidupan itu. Langkah di sini, tambah di sini, tambah di sini, tambah di sini, tambah sholat sini, tambah sholat ini, tambah sholat ini. Jadi seselang kalau misalkan kita sudah ngasih, itu sudah lebih baik dari mungkin aku enggak berjamaah, udah terlambat kalau jadi seselang itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan jangan dengan ibadah yang terus kita diam bukan berzikir kepada Allah, bahkan kita sesali dia berjamaah. Bahkan penyesalan itu ada di surga kata Rasulullah. Ma tahassalah hujjah ila sa'at tamur bi dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang membuat orang ahli surga itu menyesal kecuali saat mereka diingatkan Allah tentang saat-saat menit-menit, detik-detik, hari-hari, waktu-waktu yang mereka lewatkan tanpa ingat sama Allah. Kenapa? Jelas itu adalah Allah. 1 menit di sini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Dapat 4 kali macam. Sambungnya tidak macam, apa yang disambungkan?
tinggal duluan, tertinggal di belakang. Yang masih banyak umur, tapi banyak amal solehnya. Beda dengan Rasulullah. Itu yang membedakan karena kematian. Nah, sekarang kita juga sama. Ya, siapa yang lebih banyak berlakukan ketaatan dan tapi memenuhi syarat. Ketaatan yang makbul, dijelaskan Allah, perbuatan Allah. Kalau itu ibadah dengan harta kita kasihkan harta yang halal. Kita lakukan sesuai dengan syariat, dengan aturan yang diajarkan Rasulullah. Tidak lakukan yang membatalkan ibadah. Semua kita lakukan. Siapa yang bisa sempurna sunnahnya, dia lebih tinggi derajatnya. Siapa yang lebih banyak khusyuknya, lebih tinggi derajatnya. Lebih banyak, bila aku tinggal rakaat misal, lebih banyak tinggal ini bahkan dia akan jelas lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka kasar ada jannah saat kamu juga lebih terkira hanya berkata antum semua hanya ada waktu lewat. Belum ada zaman sekarang. Apalagi di rumah masuk grup, bangga aku elok 100 grup elok. Tak bisa menit tanggung ya grup. Waktu hujan sudah habis dalam seminggu waktu itu belum pakai bertoknya, belum nonton bola, belum nonton hal yang berubah. Yang kita bekas sering berubah itu. Kalau yang makhluk atau yang haram jelas-jelas bisa ditanya. Yang akan disisir oleh ahli surga yang dilakukan Rasulullah tadi atas perkara waktu yang terlewatkan tanpa ingat sama Allah, tanpa berzikir kepada Allah. Artinya bukan dilakukan kemaksiatan waktu lewat itu. Ya dengan banyak tidur misalnya dia tak pikir tak apa atau melakukan hal-hal yang mubah tanpa ingat kepada Allah, itu akan disesal. Kita yang hari ini rasa rajin majlis, bahkan ini sebenarnya coba aku dia tidak. Coba aku dulu melok Ustaz itu bukan Ustaz ini baik, pada aku kosong, itu kosong. Kita kan jadi besar. Ya, walaupun kita tidak disuruh untuk memaksakan di luar kemampuan ini. Gitu. Lalu kan mengatakan, lam ara walakan dan bahaya. Dalam kita pernah melihat satu tempat dan keadaan yang sangat menakutkan, sangat menakutkan. Tapi kata Nabi SAW, aku saksikan orang-orang yang ketakutan dengan neraka pun tidur. Mereka yang lari pengen lari dari neraka, pengen jauh dari neraka, pengen selamat dari neraka, tapi kebanyakan mereka tertidur kata Rasulullah. Artinya terbuai, terlalaikan. Tidak dia memperbanyak ibadah, dia memperbanyak taubat, dia dijauhi daripada tempat-tempat maksiat. Wahai walakin nabah dan aku tidak pernah melihat suatu tempat umum mencegah menakutkan lebih dari neraka. Orang semua lari dari neraka, tapi saksikan orang-orang yang menarik takut dari neraka, mereka dalam tertidur. Maknanya bukan tidur pulas, maknanya semua paham lalai. Bahkan mereka tanpa sadar tetap mendekati tempat-tempat maksiat, perbuatan maksiat, tapi justru mendekati mereka kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam doa itu diajar oleh para guru kita ada tambahan sedikit. Ketika kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebenarnya ini sudah sempurna. Ya Allah, aku minta keridhaanmu dan surgamu. Nah, ditambahkan oleh guru kita, wa ma qarraba ilaihima min qawli wa fi'li dan apapun yang bisa mendekatkan aku kepada keduanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta kepada Allah surga dan ridha dan surganya Allah. Ya tadi bukan ridha manis kita minta, tapi kita minta juga dekatkan aku kepada hal-hal yang mendekatkan aku kepada dua ini. Wa ma qarraba ilaihima dan apapun mendekatkan aku kepada keduanya, surga dan ridha Allah. Min qaulin dan ucapan, wa fi'lin dan perbuatan, wa niyatin dan intisan-intisannya, wa i'tiqad dan keimanan keyakinan. Wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Aku berlindung kepada Allah dari kemurkaanmu dan dari api neraka Allah. Jadi kata Rasulullah, yang lain selamat. Bukan cuma berdoa tanpa usaha, kita juga minta kepada Allah, jauhkan aku kepada Allah, wa
lintasan niat solehah. Karena termasuk khususnya umat Nabi Muhammad ikhwan, apa yang terlintas dihadirkan dari ketaatan walaupun belum digawe etika terhalau oleh Allah. Dan ini tidak ada pada umat sebelum Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad, Allah sangat terima oleh Allah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min saqatika wa dari kemurkaanmu dan dari neraka. Wa ma gharraba ilaihima, dan dari apa yang bisa mendekatkan aku kepada neraka dan kemurkaanmu, dari ucapan, min qawlin wa fi'lin, dan perbuatan wa niyatin, dan dari kesaksian yang kotor yang salah, wa iqdad dan keyakinan yang juga yang salah. Lalu hadis berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, man khafa adla wa man adla balagha al-manzil, ala inna sir'atullah radiyah, ala inna sir'atullah al-jannah. Nabi pakai perumpamaan lagi dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Man khafa adla, orang yang takut dengan sesuatu dia akan buru-buru. Takut hilang kunci motor, ingat, nyantai bukannya. Hujan, nyantai ada di depan, nyantai bukannya. Pasti buru-buru gitu. Ya, anak kita keluar dari pintu, tak kecil. Apa kita nyantai, apa kita buru-buru? Pasti buru-buru. Orang menginginkan sesuatu, pasti akan buru-buru. Nah, orang yang lain sesuatu yang dia takutkan, dia pasti akan ada itu bersegera. Waman khafa adla, waman adla balagha al-manzil. Contoh, hari gerimis, gelap langit dia gelap. Sudah kecil dikit lagi hujan, angin keluar. Sudah kira kita nak jalan yang baik, apa yang bersegera. Kalau kita takut terus, dia kasih kita. Man khafa adla, siapa yang takut dengan sesuatu dia akan bersegera lari dari yang takutkan. Man khafa adla, waman adla balagha al-manzil. Siapa yang bersegera dia akan nyampe duluan ke rumah. Artinya dia akan selamat. Artinya pengen selamat, jangan nyantai dalam dia berdiri dari maksiat atau pengen menuju surganya Allah. Jangan nyantai, bersegera. Kan itu doa ya Pak. Doa yang sering kita baca. Allahumma hdina bihudaik waj'alna mimman yusari'u fi ridha. Ya Allah, berilah kami hidayah dengan hidayah, dan jadikanlah kami orang yang bersegera dalam mencari ridha Allah. Waj'alna mimman yusari'u fi ridha, bukan nyantai. Tahu lokak dari baik, lokak datang keberuntungan akhirat, segera. Maaf ikhwan, sebagaimana kita saksikan pada diri kita atau orang-orang yang bergelut dengan dunia, dia tidak akan nyantai kalau sudah ada dunia. Tak baca, dia luar sekarang ngomongnya. Kata dia tidak sekarang, namun tak ikut mulai mudanya. Oh, kau kan mulai pengakuan. Sore bos, apa yang tidak sekarang kau bangga. Kata mulai semua. Tahu pengakuan, nunggu barang datang. Barang datang, masih kan sore. Takut sampai lepas. Takut tak ada, dapat. Waman adla balagha al-manzil, siapa yang bersegera dia akan duluan sampai, dia akan duluan selamat. Kalau suatu tujuan yang lain, dia duluan akan dapat. Kalau selamat dari keburukan, dia duluan akan selamat dari keburukan. Artinya harus berusaha, bukannya nyantai. Berusaha untuk yang terbaik, yang terbesar, yang terbaik. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan kepada kita, ala inna sir'atullah radiyah. Sungguh pemberian Allah itu sangat mahal. Sungguh pemberian Allah itu, anugerah Allah itu sangat mahal. Jangan dianggap gampang. Kalau sudah mahal itu biasanya susah mendapatkannya. Harus berusaha. Nah, saya dapat yang paling mahal, paling bagus, paling cantik, paling hebat, paling sindok. Kalau dari segi makan paling lemah, pasti kita harus lebih banyak berkorban. Mungkin kita saksikan subhanallah kita sekarang mau beli es krim kan kita mana beli es krim bukan es krim tapi pun subhanallah manusia sekarang subhanallah ya lah itu bukan dunia ini
teras. Gambaran bahasa Jawa kalau kita duduk di majlis Jumatan, sholat Jumat. Pengen itu jamaah tenang, pas sudah cepat datang cepat. Pengen mau kiai duduk berulang. Kalau apa? Sisi luar duduk di tenda. Hujan, putus selama kabar kocok. Nak nyaman kita berusaha berbuat lebih berkorban dan itulah doa kita. Allahumma hdina Allah berikan hidayah. Sudah ada hidayah di situ ada syukur. Sudah ada banyak ya, jangan terpotong tentang ada 10 hidayah. Sudah bekerja di besar ini. Sekarang nanti dia minta taufik sama Allah. Ada apa yang kita dengar kita amalkan. Kalau kita tidak berjalan dengan usaha oleh ya Allah jadikanlah aku orang yang bersegera dalam mencari ridho Allah. Bukan nyantai. Bukan mereka jelas tahu ini. Ngomong usul depan itu nyantai kita masih makan. Kalau sudah ada hari selesai, tahu tidak? Kalau dia tegak di sini nggak usul satu usul dua, nggak jadi masalah. Di belakang sana. Komat, masih nyantai masih makan. La ilaha illallah. Sampai dua kawan-kawan cak gondang kata kaki berjalan. Ini ucap syukur. Syukur mahal atau syukur. Anda bukan orang itu mahal, pemberian Allah itu mahal dan pemberian Allah yang paling luar adalah syukur. Syukur Allah. Kita akan melihat kepada syukur. Kita akan berkumpul dengan baginda Muhammad SAW dan semua orang soleh, para anbiya, mursalin, para sahabat Muhammad, para awliya salihin di surga Allah Subhanahu. Tidak boleh ikhwan. Inti bila maksudnya itu mahal maksud. Allah bisa. Ya, bahkan sekarang maaf, ya, majlis taklim pun dibikin seperti itu. Masuk gedung ini ada pengajian ustazah bulannya datang, 4 bulan datang. Tapi kaji sih boleh. Minjamnya kita punya apa? Yang punya itu mahal. Sampai dunia akhirnya pun tempat jauh dulu, ya. Yang ini tidak pakai kajis ini pas ya ekonomi dia jualkan. Yang tak pakai kajis tenda. Sedang akhir tahun ini sudah. Jadi yang punya banyak ada masuk duduk, ada duduk depan, ada foto dengan ada sama-sama jadi. Yang tak punya duit apa saja? Oh, sedang masuknya ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya sama suka jangan seperti itu. Ya, semua kita sama. Ini orang kiri sekarang. Ada yang apa namanya? Roda 200 juta. Ada yang plus 250, ada yang plus 150, ada yang biasa reguler 60 juta. Ikhwan, yang tentu mereka siapa paling hebat, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling kuat ibadah. Bukan siapa yang paling duduk di hotel mewah. Bukan makanan datang mereka di sisi Allah, tidak Allah. Pesawatnya, bisnis tak di situ di sisi Allah. Jadi kalau Allah siapa yang paling banyak ibadah, siapa yang paling ibadah Allah paling banyak, siapa yang paling sungguh-sungguh tobat kepada Allah, itu yang paling banyak derajatnya. Jangan sudah 15 tahun baru berangkat, dia sungguh-sungguh, dia yang paling tinggi. Sama ibadah haji sama yang plus ke sana. Pas ibadah haji yang keluar dari 20 juta sama yang 600 juta, sama desek-desekan, capek sama, melempar dulu sama, tak kacau fasilitas seperti si zaman ya, warga dewan payungkan, pukul sultan, pukul lah. Sampai di sana yang membedakan kita siapa yang paling banyak takwa itu. Hotel silakan bintang 5 depan masjid haram. Kami zam-zam, Allah zam-zam. Jangan Allah zam-zam menilai biasa. Hotel kami. Ya. Yang paling takwa pada Allah yang ibadah itu menghubungi Allah. Duit cuma membedakan kita. Kalau dunia membedakan kita, urusan dunia itu. Fasilitas gede, mobil yang jadi tua, kamar mandi mewah, sekamar cuma berumur, ya makanan yang banyak di kamar. Itu nanti sistem kamar lewat. Itu reguler. Nanti nampak lewat. Mereka masuk rumah mewah. Sebatas dunia. Tapi untuk akhirat siapa yang paling kuat ibadah, siapa yang paling taat kepada Allah, siapa yang paling
hari kiamat. Nabi Adam masih di bawah tanah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi atau Nabi Isa, yang terakhir, Nabi Musa, semua mereka perlu dibangkitkan Allah. Awal ba'ats, yang pertama kali akan dibangkitkan Allah sampai hari kiamat terjadi. Aku kata Rasulullah. Surah Al-Baqarah. Subhanallah, ikhwan, ketika Nabi Muhammad terbangkitkan dari alam kubur, yaumul mahsyar, Nabi juga akan maaf ikhwan, Nabi akan mana Fatimah putriku, mana Ali mantuku, mana Umar mantuku, mana Zainab, mana Ruqayyah. Ya Allah, dan yang lain ya Allah. Itu kalau percaya Rasulullah. Nabi tidak hanya keluar dunia, Nabi tidak hanya sahabat-sahabat ini zaman ini, tapi umat yang dijadikan Tuhan umat ini. Kalau Allah membangkit para anbiya wal mursalin, setelah Allah membangkitkan baru yang pertama dari umat harus dibangkitkan dari kalangan umat Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad, lalu umat-umat yang lalu dia mengatakan al-qa'iduhum tidak ada. Akulah pemimpin semua manusia ketika berjumpa dengan Allah. Adam, orang dulu tak beliau yang mulia. Dan doa Adam dan semua nabi-nabi setelah Adam sampai doa Isa akan berada di belakangku, ikut bersamaku di belakangku. Aku pemimpin mereka. Anak qa'id, aku pemimpin mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Pada rumah Nabi paling wa ana khatibuhum idza ansatu. Akulah yang akan bercakap-cakap di hadapan Allah dengan Allah di saat semua manusia termasuk Rasul dan Nabi ketakutan. Semua Rasul, semua manusia terdiam. Aku yang akan bercakap-cakap, berkata, bermuhadatsah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mewakili semua manusia ketakutan. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم شرف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شرف الملك صلى الله عليه وسلم، اللهم شرف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شرف النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع به يا ربنا يرزق ومنا ونبينا بالبركة. Lalu Nabi mengatakan wa ana syafi'uhum idza habsu. Aku yang akan memberi syafaat untuk mereka ketika mereka terbelenggu dalam neraka Allah. Dalam kesalahan dan dosa, mereka disiksa di atas, aku akan menyelamatkan mereka, akan membebaskan mereka. Wa ana mubashshiruhum idza aizu, dan aku lah yang akan memberikan kabar gembira kepada mereka di saat mereka telah berputus asa. Dapat diharapkan satu dulu untuk sosok Abu Rasulullah. Di saat seorang suami meninggalkan istri meninggalkan suami dan istri meninggalkan anak-anaknya, masing-masing cari selamat. Datang kepada Nabi semua Nabi pun mengatakan nafsi bila ada Rasulullah. Saat semua makhluk putus asa, apa yang akan memberikan kabar gembira kepada mereka? Al-karamah wal mafatih yaumaidin biyadihi. Kemuliaan, keagungan dan kunci surga di tangan Rasulullah. Kunci surga di tangan Rasulullah. Kemuliaan, keagungan dan keagungan. Tidak ada satu nabi dan rasul akan masuk ke surga Allah kecuali dua Rasulullah. Nabi Muhammad yang pertama kali itu, Nabi yang pertama masuk. Setelah itu para nabi diikuti oleh nabi dan rasul yang lain. Setelah nabi dan rasul masuk, siapa yang masuk dari kalangan umat Rasulullah. InsyaAllah kita tahu umat nabi yang lain masuk. Umat Nabi Muhammad. Kenapa kita dapat kemuliaan? Karena huwa habibullah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Wallah yang nyesel kalau kita tidak mengidolakan Muhammad. Nyesel pasti nyesel kalau kita tidak berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Takut nanti akan rasa betul. Ikhwan, kita kata sama Rasulullah di alam barzah di kiamat bukan dari zaman yang dekat. Sahabat paling dekat, tapi kemudian di akhir zaman akan dikatakan Allah. Bukan. Yang hidup zaman sekarang bisa sebarisan dengan para sahabat tadi, bisa dekat dengan para tabi'in. Dengan siapa yang paling berusaha untuk mencari kedekatan itu? Bukan kita yang di akhir zaman lalu duduk di paling akhir dari kalangan umat
sunnah Nabi, dengan ketakwaan kepada Allah, menjauhkan dari maksiat, bisa melampaui orang-orang yang sudah terdahulu. Ini setiap ikhwan, kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan sosok Nabi Muhammad SAW, tidak Allah atur dengan zaman, maka bila kita ini di akhir zaman. Tapi Allah tidak membuat seperti itu. Siapa yang paling hebat berusaha untuk mencapai kedekatan, dia pasti dekat dengan Rasulullah. Maka Nabi banyak sekali memberikan kita bayangan-bayangan untuk bisa dekat sama Nabi. Di antaranya balik masalah sunnah tadi. Sering-sering kita dengar hadis ini. Man ahya sunnati faqad ahabba. Siapa yang menghidupkan sunnah, maka orang cinta kepada Rasulullah. Waktu saya mengakui Rasulullah itu cinta. Lalu Nabi mengatakan, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ini waktu ma'iyah. Siapapun naik di akhir zaman melakukan sunnah itu, semakin hebat, semakin banyak, semakin kuat, semakin istiqomah, maka semakin hebat cinta kepada Nabi, semakin diakui cinta kepada Rasulullah. Kana ma'i fil jannah, akan bersama di surga. Ma'i itu kehidupan bersama Rasul, akan bersama Rasulullah. Abdurrahman biman dan yawal jamaah ahsanul khuluqa, yang paling akan dekat kedudukan kalian bersama di surga, yang paling bagus akhlaknya. Abdurrahman biman dan yawal jamaah ahsanul salat alaiya, yang paling akan dekat sama aku di hari kiamat di surga Rasulullah, yang paling banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Dan juga mengatakan anak berkata etat ahatain, aku dan orang-orang yang mengayomi, menjaga, mendidik, memperhatikan anak yatim ahatain. Ini seperti ini kita dan banyak lagi sampai secara global muncul hadis yang sangat menggembirakan hati sahabat Rasulullah. Kita pun ikut bergembira ketika Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang bercinta. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita untuk cinta kepada Rasulullah, cinta dengan para awliya Allah. Walaupun kita tidak punya amal banyak, punya amal soleh yang hebat seperti mereka di modal cinta, insyaAllah dengan kuat al-hub al-mahabbah lahu dalal, lahu alam. Cinta itu ada bukti. Ada orang cinta sama Rasulullah, tapi majlis kepada hati itu lambat. Yang itu sudah kata saya kalau berdusta, ngaku cinta, majlis kepada hati. Apa mau datang tempe foto di rumah? Duduk di majlis mendengar apa-apanya, pelajaran ilmu yang amalkan. Coba kita cerita sama orang soal itu pada awal kemarin, kalau dulu dosa dari mana, banyak yang cinta. Tapi amalan-amalan yang diajarkan tidak diamalkan. Jangan yang dulu jangan tahu berbeda hati. Aku cinta. Bentuk cinta juga kita perhatikan dengan anak keturunan beliau. Itu bentuk cinta. Kalau beliau di madrasah, bentuk pesantren, kau perhatikan seperti yang beliau tetap usaha ada pesantren itu, madrasah itu
اللهم شرفنا بوجود صلى الله عليه وسلم اللهم شرفنا باستماع صلى الله عليه وسلم يا بارك المولى في الدين وفي الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم نسألك في هذا منك إليك بحق محمد وعلى محمد سبحانه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كلنا توكلنا على خير الراحمين وانصرنا على من يا رب العالمين يا رب العالمين تلك الله وتعالى عليه الصلاة والسلام الحمد لله الله تفضل تفضل على المشهد فلنحن نقول لك السلام
planning dan yang jadwal sama dari 1 sampai 10 dulu jadi yang tapi tidak ada perbedaan antara itu di hari-harinya dengan hari di luar 1 sampai 10 ya. Amalan yang paling dicintai Allah, hari-hari yang paling dicintai Allah SWT dilakukan tanggal 1 sampai 10 ya. Rasulullah SAW. Oke, silakan namanya kita pada banyak hadis kami cuma mengingatkan lagi asar ibadah takrir jaga saksi. Mudah-mudahan berkat diulangi berkat kita bisa jadi kita termasuk untuk mengamalkan insya Allah akan bisa Bismillahirrahmanirrahim.